Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Teror Pocong Tanpa Mata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Kalimati, sebuah dusun kecil yang dikelilingi hijaunya sawah dan perkebunan, mendadak dicekam duka. Rahmat, sosok penarik becak yang ramah dan selalu tersenyum, ditemukan tewas mengenaskan di tikungan maut. Nama itu bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali tikungan tajam di ujung desa itu merenggut nyawa. Namun kecelakaan Rahmat terasa berbeda. Pagi itu Pak RT dan beberapa warga pertama kali menemukan becak Rahmat yang ringsek menabrak pohon beringin tua. Becak itu terbalik, rodanya patah, di sampingnya tubuh Rahmat tergeletak kaku. Posisi tubuhnya aneh, seolah-olah dia dilempar dari becak dengan kekuatan luar biasa. Wajahnya membiru, lehernya patah, tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kondisinya yang tampak begitu damai, seolah tidak ada rasa sakit yang tersisa. Innalillahi, ya Allah, Bapak, rintih Bu Siti istri Rahmat yang baru saja tiba di lokasi dengan langkah gontai. Suara tangisan memecah keheningan pagi. Warga yang berkerumun hanya bisa diam, saling pandang penuh ketidakpercayaan. Polisi dari polsek terdekat datang tidak lama kemudian. Mereka melakukan olah TKP singkat. Kecelakaan tunggal, Pak. Becak tidak layak jalan, remnya blong, korban tidak bisa mengendalikan becaknya di tikungan, kata seorang petugas seraya mencatat di buku sakunya. Kesimpulan itu terasa terlalu sederhana. Warga Kalimati tahu betul, becak Rahmat baru saja diperbaiki seminggu yang lalu, remnya pakem, tidak mungkin blong. Warga yang lebih tua mulai berbisik-bisik, mengaitkan kejadian ini dengan mitos yang beredar. Tikungan ini minta tumbal lagi, kata Mbak Sastro sesepuh desa dengan suara parau. Arwah penunggu pohon beringin itu haus darah. Namun di tengah duka dan ketakutan itu, sebuah kejanggalan muncul. Saat jenazah Rahmat diangkat ke ambulan, seorang relawan yang membantu melihat sesuatu yang aneh. Pak RT, mata Rahmat tidak ada, rongga matanya kosong. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api. Ketakutan yang semula hanya berpusat pada kecelakaan, kini berubah menjadi horor yang mencekam. Polisi membantah kabar itu, mengatakan mata Rahmat tertutup lebam parah akibat benturan. Tetapi bagi warga yang melihat langsung, kerongga mata yang kosong itu tidak bisa dibohongi. Mereka melihatnya dan mereka tahu ini bukan kecelakaan biasa. Mata Rahmat dicuri, bisik seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Dicuri oleh penunggu tikungan maut. Kematian Rahmat tidak lagi hanya soal duka. Ada kengerian yang menyelimuti. Semua orang di desa tahu Rahmat adalah orang baik. Dia tidak pernah punya musuh. Namun kini ia pergi dengan cara yang paling mengerikan, meninggalkan sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Malam itu tidak ada seorang pun di desa Kalimati yang berani keluar rumah. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, menunggu fajar tiba sambil berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun mereka tahu fajar akan datang dan misteri ini akan terus menghantui. Pemakaman Rahmat diwarnai isak tangis dan bisik-bisik ketakutan. Saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, beberapa warga yang membantu menggali makam mengaku melihat ada keanehan pada wajah jenazah Rahmat. Seolah ada sesuatu yang hilang. Hal itu semakin memanaskan desas-desus yang sudah menyebar. Di sebuah warung kopi sederhana tempat para bapak-bapak biasa berkumpul, percakapan didominasi oleh satu topik, misteri kematian Rahmat. Aku bilang juga apa,
Bukan cuma kecelakaan, kata Pak Udin, seorang petani tua. Itu penunggu pohon beringin di tikungan maut. Dia lapar, minta tumbal. Tapi kenapa matanya? Kenapa bukan yang lain? Timpal Jono, pemuda desa yang lebih rasional. Itu aneh sekali. Kalau bukan penunggu, lalu siapa? Siapa yang tega mencungkil mata orang yang sudah meninggal? Sangga seorang warga lain. Lagian kata polisi kan matanya cuma lebam. Tapi aku lihat sendiri, rongga matanya kosong. Kabar ini menyebar seperti wabah. Ibu-ibu di pasar saling berbisik. Anak-anak dilarang bermain di luar saat senja. Tikungan maut yang semula hanya dianggap sebagai tempat angker, kini menjadi momok yang nyata. Ketakutan itu diperparah oleh cerita-cerita baru yang bermunculan. Seorang warga mengaku melihat bayangan hitam melompat-lompat di sekitar tikungan saat malam. Ada pula yang bersumpah mendengar rintihan pilu di tengah heningnya malam. Itu arwah Rahmat, dia kentayangan, kata Mbak Sastro. Dia mencari matanya yang hilang. Makhluk gaib itu mencurinya untuk tumbal dan arwah Rahmat tidak bisa tenang. Malam hari menjadi momen paling menakutkan. Pintu dan jendela rumah dikunci rapat, warga tidak ada yang berani keluar, bahkan untuk sekedar ke warung. Suara jangkrik dan anjing menggonggong terdengar lebih nyaring dari biasanya, seolah menjadi musik pengiring ketakutan. Teror psikologis ini semakin menggerogoti warga desa Kalimati. Mereka mulai curiga satu sama lain. Mungkin bukan cuma penunggu pohon beringin, bisik tetangga Rahmat. Mungkin ada orang yang sengaja melakukan ini untuk menutupi kejahatannya. Namun kecurigaan itu segera ditepis oleh narasi yang lebih kuat. Narasi yang dibangun oleh rasa takut. Rahmat menjadi korban makhluk gaib. Hilangnya mata, suara rintihan dan bayangan-bayangan yang menari di kegelapan malam menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Bagi mereka, ini adalah kenyataan. Di balik semua ketakutan itu, seorang pria muda bernama Fajar yang kebetulan pulang kampung mencoba berpikir logis. Ini semua tidak masuk akal. Pasti ada penjelasan ilmiah. Mungkin ada hewan buas, atau ini semua hanya halusinasi massa karena rasa takut yang berlebihan. Ia mencoba meyakinkan beberapa temannya, namun mereka hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Kau tidak tahu, Jar. Kau tidak ada di sini saat kejadian. Kau tidak melihatnya. Aku merinding hanya membayangkannya. Fajar tahu berdebat tidak akan ada gunanya. Dia harus mencari tahu sendiri. Malam itu di tengah kegelapan yang mencekam, Fajar memutuskan untuk memecahkan misteri di balik tikungan maut. Namun ia tidak tahu, keputusannya itu akan membawanya ke dalam pusaran teror yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sebuah teror yang tidak hanya datang dari dunia lain, tetapi juga dari dalam diri manusia itu sendiri. Ketakutan yang semula hanya berwujud bisikan kini memiliki rupa. Sejak pemakaman Rahmat, teror itu beralih dari imajinasi menjadi pengalaman nyata. Malam-malam di desa Kalimati bukan lagi milik manusia. Pukul 10 malam desa itu sudah sunyi senyap, lampu-lampu dimatikan. Pintu-pintu dikunci ganda, warga bersembunyi di dalam rumah, memeluk ketakutan mereka sendiri. Awalnya cerita-cerita tentang pocong tanpa mata masih dianggap sebagai isapan jempol. Namun perlahan-lahan kesaksian mulai bermunculan. Pak Budi, seorang penjual bakso keliling, adalah salah satu yang pertama kali melihatnya. Saya pulang agak malam, sekitar jam 9. Pas lewat jalan belakang rumah Rahmat, saya lihat ada kain putih di bawah pohon nangka. Saya kira guling jatuh. Pas saya dekati, guling itu melompat-lompat. Cerita Pak Budi disambut dengan keheningan mencekam di warung kopi. Ia melanjutkan, suaranya bergetar. Pocong itu nggak punya mata, rongga matanya hitam, kosong, tapi dia seperti menatap saya. Sejak malam itu Pak Budi tidak berani lagi berdagang hingga larut. Kemudian giliran Bu Lastri. Ia yang sering begadang untuk menjahit pesanan mengaku mendengar suara aneh dari halaman belakang rumahnya. Suaranya seperti rintihan, tapi bukan rintihan manusia biasa. Pedih sekali, seperti suara orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saya intip dari jendela dan saya melihatnya, pocong itu melompat-lompat di halaman. Tiba-tiba dia berhenti di depan jendela saya, kepalanya miring. Saya langsung pingsan. Teror itu menjadi lebih personal. Pocong itu tidak hanya terlihat di jalan, tetapi juga di sekitar rumah-rumah warga. Beberapa anak kecil mendadak demam tinggi setelah mengaku melihat bayangan putih melintas di jendela kamar mereka.
Rasa takut itu tidak hanya membatasi gerak, tetapi juga merusak mental warga. Mereka menjadi lebih mudah marah, lebih mudah curiga. Obrolan di warung kopi tidak lagi tentang panen atau harga beras, melainkan tentang siapa yang mungkin menjadi korban berikutnya. Ini peringatan dari Allah, kata Pak Kiai Desa, mencoba menenangkan warga. Kita harus introspeksi diri. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan sehingga arwah rahmat tidak tenang. Namun di tengah ceramah keagamaan, Fajar tetap gelisah. Ia telah mendengar semua cerita, namun akalnya menolak untuk percaya sepenuhnya. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Jika pocong itu adalah arwah rahmat, mengapa dia hanya menggentayangi dan menakut-nakuti, bukan mencari keadilan? Suatu malam Fajar memberanikan diri, ia tidak bisa tidur. Rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Dengan senter di tangan, ia berjalan mengendap-endap ke jalan belakang rumah Rahmat, tempat Pak Budi melihat penampakan pertama. Hening, hanya ada suara jangkrik dan hembusan angin. Fajar merasa bodoh, namun kemudian ia mendengar sesuatu. Suara krek dari dahan kering yang terinjak, lalu brok, brok, brok. Sebuah suara yang familiar, seperti suara karung beras yang melompat. Fajar membeku. Dari balik rimbunnya pohon nangka muncul sosok putih yang familiar dari cerita-cerita warga. Pocong itu berhenti, kepalanya miring, seolah-olah mengendus sesuatu. Fajar tidak melihat mata, hanya kegelapan yang pekat di rongga mata itu, namun ia bisa merasakan tatapan kosong itu. Tatapan yang dingin dan menusuk. Jantung Fajar berdegup kencang. Ia ingin lari tapi kakinya terpaku di tempat. Pocong itu tiba-tiba melompat satu lompatan jauh. Semakin dekat, Fajar merasa semua cerita itu benar. Ini bukan karangan, ini nyata. Fajar memejamkan mata, menunggu yang terburuk. Namun yang ia dengar adalah suara langkah kaki yang terburu-buru, bukan suara lompatan. Fajar membuka matanya, dan sosok putih itu sudah tidak ada. Di depannya yang ada hanyalah kegelapan dan desiran angin malam. Fajar terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu ia baru saja lolos dari maut, namun apa yang ia lihat malam itu tidak memberikan jawaban, justru menambah misteri. Pocong itu tidak menyerangnya. Kenapa? Dan suara langkah kaki itu, siapa yang lari? Malam itu Fajar kembali ke rumah dengan 1000 pertanyaan. Ia semakin yakin bahwa di balik teror pocong tanpa mata ada sesuatu yang jauh lebih nyata, jauh lebih menyeramkan, dan jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang tersembunyi di balik cerita-cerita hantu. Teror pocong tanpa mata memasuki babak baru yang jauh lebih mengerikan. Jika sebelumnya hanya berupa penampakan dan suara-suara, kini ia memakan korban nyata. Namanya Mamat, seorang pemuda yang dikenal mulutnya tajam dan suka mengolok-olok orang. Saat Rahmat masih hidup, Mamat sering meledek becak Rahmat yang tua dan kusam. "Becak itu cocoknya buat pocong, Mat. Lambat kayak siput," ledek Mamat suatu sore. Disambut tawa teman-temannya. Rahmat hanya tersenyum maklum, tidak pernah membalas. Malam itu Mamat baru saja pulang dari acara begadang bersama teman-temannya. Ia melangkah terhuyung-huyung, menembus dinginnya udara malam. Saat melewati gang sempit menuju rumahnya, ia mendengar suara aneh. Suara brek-brek yang khas. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengumpat dalam hati, "Sialan, kenapa harus sekarang?" Dari kejauhan di bawah remangnya lampu jalan, ia melihatnya. Sosok pocong putih berdiri tegak. Wajahnya tertutup kain kafan, tapi Mamat tahu di balik kain itu ada rongga mata yang kosong. Ketakutan Mamat memuncak. Ia membalikkan badan ingin lari, namun kakinya terasa kaku. "Mamat, Mamat." Sebuah suara parau serak seolah keluar dari kubur, memanggil namanya. Mamat memejamkan mata, memohon agar ini semua hanya mimpi. Ketika ia membuka mata, pocong itu sudah berada di depannya, melayang. Ia melihat Mamat dengan tatapan yang kosong, namun penuh dendam. Mamat berteriak histeris, Jangan dekati aku, Rahmat. Aku minta maaf, aku salah." Teriakan Mamat memecah keheningan malam. Beberapa warga terbangun, namun tidak ada yang berani keluar rumah. Mereka hanya mengintip dari balik jendela, gemetar ketakutan. Mereka melihat Mamat jatuh tersungkur di halaman, merangkak mundur, menjauh dari sosok putih itu. Tangan pocong itu terangkat, menuju ke arahnya. Tiba-tiba pocong itu melompat, dan Mamat berteriak untuk terakhir kalinya.
sebelum suaranya menghilang. Pagi harinya warga menemukan Mamat tergeletak tidak berdaya di halaman rumahnya. Matanya tertutup perban yang basah oleh darah. Saat perban dibuka, semua orang terkesiap. Rongga matanya kosong, sama seperti yang terjadi pada Rahmat. Warga yang melihat malam kejadian itu bersaksi, Matanya gak ada, kosong. Kabar ini membuat panik seluruh desa. Pocong tanpa mata kini bukan lagi sekedar cerita hantu, melainkan pembunuh yang nyata. Warga berbondong-bondong mengunci diri di rumah, memasang jimat dan doa di setiap pintu dan jendela. Kehidupan di desa Kalimati lumpuh total. Polisi kembali datang, namun mereka tampak kebingungan. Tidak ada bekas luka lain di tubuh Mamat selain di matanya. Tidak ada jejak kaki asing. Tidak ada petunjuk. Mereka mencatatnya sebagai kasus kriminal yang aneh dan membingungkan. Di tengah keputusasaan itu, Fajar merasa ada kejanggalan yang sangat besar. Mamat adalah orang yang suka meledek. Rahmat adalah korbannya. Kematian Mamat yang tragis sama persis dengan yang dialami Rahmat. Tidak mungkin kebetulan. Fajar yakin ada pelaku manusia di balik semua ini. Pocong itu hanya topeng. Polisi tidak akan bisa menyelesaikan ini, gumam Fajar. Mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan. Aku harus mencari bantuan dari orang yang bisa melihat lebih dalam. Fajar tahu siapa orang itu. Kiai Hasan, seorang tokoh agama dari desa tetangga yang dikenal bijaksana dan punya pemahaman mendalam tentang masalah spiritual dan kemanusiaan. Fajar berharap Kiai Hasan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan menguak misteri di balik teror pocong tanpa mata yang sebenarnya. Kabar tentang Mamat yang kehilangan matanya sampai ke telinga Kiai Hasan, seorang ulama karismatik dari desa seberang. Berbeda dengan pandangan umum yang menganggapnya sebagai teror pocong, Kiai Hasan justru merasa ada kejanggalan. Naluri dan pengalamannya bertahun-tahun mengajarkan bahwa tidak semua hal yang tampak gaib murni berasal dari dunia tidak kasat mata. Seringkali ketakutan itu hanya dimanfaatkan oleh manusia untuk menutupi kejahatan. Ini bukan perkara jin atau arwah gentayangan, gumam Kiai Hasan kepada santrinya. Ini perkara manusia yang hatinya lebih gelap dari malam. Mereka bermain dengan rasa takut orang-orang. Pagi itu Kiai Hasan tiba di desa Kalimati dengan ditemani seorang santri andalannya, Farid. Farid adalah pemuda lulusan pesantren yang juga memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup baik. Ia selalu berpikir logis dan sistematis, melengkapi kebijaksanaan Kiai Hasan. Setibanya di balai desa, Kiai Hasan langsung disambut oleh Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat yang tampak cemas. Mereka menceritakan semua kejadian, mulai dari kecelakaan Rahmat, hilangnya mata, hingga teror pocong dan nasib tragis Mamat. Kiai, tolong kami, mohon Pak RT. Desa ini sudah tidak aman lagi. Kami takut pocong itu akan memakan korban lagi. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam mengamati ekspresi setiap orang yang berbicara. Ia melihat ketakutan yang tulus, tapi ia juga mencium bau kebohongan di balik cerita yang berlebihan. Baiklah Pak RT, saya akan membantu, tapi saya tidak akan menggunakan cara-cara yang biasa. Kita tidak akan melawan pocong, melainkan mencari kebenaran. Kiai Hasan meminta izin untuk melihat langsung tempat kejadian, yaitu tikungan maut dan rumah Rahmat. Di tikungan maut, Farid memeriksa kondisi jalan dan pohon beringin. Ia melihat bekas-bekas tabrakan yang aneh. Becak Rahmat ringsek parah, namun pohon beringin itu nyaris tidak memiliki bekas. Jika becak menabrak dengan kecepatan tinggi, seharusnya ada goresan yang lebih dalam di pohon tersebut. Kejanggalan ini membuat Farid mencatatnya dalam buku kecilnya. Kiai, ini aneh. Bekas tabrakannya tidak sinkron dengan tingkat kerusakan becak. Itu berarti becak itu tidak menabrak dengan kecepatan tinggi, sahut Kiai Hasan mengangguk. Mungkin becak itu didorong, atau Rahmat tidak berada di atas becak saat menabraknya. Selanjutnya mereka menuju rumah Rahmat dan Mamat. Kiai Hasan berbicara dengan istri Rahmat, yaitu Bu Siti, yang masih berduka. Kiai Hasan tidak bertanya tentang pocong, melainkan tentang kehidupan Rahmat. Ia menanyakan siapa saja yang dekat atau bermasalah dengan Rahmat. Bu Siti menggeleng. Tidak ada Kiai. Suami saya itu orang baik, tidak pernah punya musuh. Namun di tengah percakapan Bu Siti menyebut nama Mamat. Mamat itu memang sering mengajak suami saya, tapi suami saya tidak pernah marah. Paling suami saya cuma bilang,
Semoga Mamat tidak mengalami hal yang sama. Kiai Hasan kemudian beralih ke rumah Mamat. Ia berbicara dengan keluarga Mamat dan beberapa tetangga. Mereka semua sepakat bahwa Mamat adalah pemuda yang kurang ajar, suka bergosip dan sering mencari masalah. Kiai Hasan melihat sebuah pola di sini. Kedua korban, Rahmat dan Mamat, memiliki hubungan meskipun tidak baik. Farid, catat ini. Kasus ini bukan tentang pocong, ini tentang dendam. Pocong itu hanya pengalih perhatian. Kita harus mencari tahu siapa yang dendam pada Rahmat dan kenapa Mamat menjadi korban kedua. Mata Kiai Hasan memandang sekeliling desa. Ia melihat ketakutan yang mencekik warga, tapi ia juga melihat ada beberapa orang yang tampak terlalu tenang. Bahkan anehnya, ada yang terlihat lega. Bagi Kiai Hasan, teror ini tidak hanya menuntut pengungkapan misteri, tapi juga ujian bagi iman dan kemanusiaan. Ia sadar tugasnya kini bukan hanya mengusir hantu, melainkan menemukan iblis yang bersembunyi di balik ketakutan. Malam di desa Sukamaju terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Tidak ada lagi tawa anak-anak atau obrolan santai di teras rumah. Hanya ada kesunyian yang diselingi suara anjing melonglong dan rintihan angin. Di tengah ketakutan yang mencekik, Kiai Hasan dan Farid terus bekerja. Mereka tidak mencari pocong, melainkan petunjuk. Teror ini memiliki pola yang jelas, kata Kiai Hasan kepada Farid. Ada pelaku dan ada korban. Keduanya saling berhubungan. Korbannya adalah Rahmat dan Mamat, sedangkan pelakunya entah apa yang mereka ingin sembunyikan. Farid mengangguk. Ia sibuk mencatat semua informasi yang mereka dapat dari obrolan dengan warga. Rahmat orang baik, tidak punya musuh. Tapi Mamat, dia banyak musuh. Dia suka mengolok-olok orang. Banyak yang tidak suka dengannya. Itu poin penting, saut Kiai Hasan. Mamat punya musuh. Mungkinkah ada orang yang memanfaatkan kematian Rahmat untuk membalas dendam pada Mamat? Atau mungkinkah Mamat tahu sesuatu tentang kematian Rahmat? Mereka kembali ke tikungan maut. Kali ini di malam hari. Kiai Hasan membaca doa-doa bukan untuk mengusir hantu, tapi untuk menenangkan diri dari fokus. Di balik ketenangan itu, mereka mencoba menemukan apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Farid dengan senter kecilnya menyusuri semak-semak di pinggir jalan. Ia mengamati jejak ban becak yang samar, tapi ia menemukan sesuatu yang lain. Kiai, lihat ini. Ia menunjuk ke tanah yang lembab. Ada bekas jejak kaki manusia, ukurannya besar, seolah baru saja berlari. Jejak itu tidak mengarah ke jalan utama, melainkan masuk ke dalam hutan bambu di samping tikungan. Ini bukan jejak kaki Mamat, dan jelas bukan jejak Rahmat. Ini jejak orang lain. Mereka mengikuti jejak kaki itu. Setelah berjalan beberapa meter, mereka menemukan sebilah bambu runcing yang patah. Bambu itu tidak biasa, ujungnya tajam seperti tombak. Kiai Hasan memungutnya. Ia mengendus bambu itu. Bau tanah dan sedikit bau anyir. Farid mencatat penemuan ini. Ia menduga bambu ini mungkin digunakan untuk menusuk sesuatu. Mereka melanjutkan investigasi. Kali ini mereka menemui beberapa pemuda yang sering begadang di pos ronda. Awalnya mereka enggan bicara karena takut, tapi setelah Kiai Hasan memberi nasihat, mereka mulai terbuka. Saya pernah lihat Kiai, kata seorang pemuda bernama Andi. Malam sebelum Mamat ditemukan, saya melihatnya jalan sendirian. Dia terlihat gugup. Saya kira dia baru saja mabuk, tapi dia tidak langsung pulang ke rumah, malah masuk ke gang yang sepi itu. Saya juga melihat ada bayangan orang lain yang mengikutinya, tinggi dan besar, tapi saya tidak tahu siapa. Apakah bayangan itu terlihat seperti pocong? Tanya Kiai Hasan. Andi menggeleng. Tidak Kiai, itu seperti manusia biasa. Saya tidak tahu siapa. Kiai Hasan dan Farid kini memiliki beberapa petunjuk. Jejak kaki besar di tikungan maut, bambu runcing, dan kesaksian tentang bayangan orang tinggi dan besar yang mengikuti Mamat. Mereka mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu. Rahmat tewas bukan karena kecelakaan. Ia dibunuh, matanya diambil untuk suatu alasan. Mamat tahu sesuatu, dan ia menjadi korban berikutnya karena mengancam untuk mengungkap rahasia tersebut. Pelaku ini sangat cerdas, ujar Kiai Hasan. Dia sengaja membuat teror pocong untuk mengalihkan perhatian kita. Dia menggunakan rasa takut kita sebagai senjata, tapi dia lupa secerdas-cerdasnya manusia menyembunyikan bangkai pasti akan tercium baunya juga. Kiai Hasan menatap Farid. Sekarang kita tahu
ada pelaku manusia. Tugas kita adalah menemukan siapa dia. Malam itu mereka kembali ke rumah dengan harapan baru. Hantu di desa ini bukanlah pocong tanpa mata, melainkan kejahatan manusia yang bersembunyi di balik kegelapan. Setelah mengumpulkan semua petunjuk, Kyai Hasan memanggil beberapa tokoh masyarakat terkemuka dan Fajar untuk mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan itu diadakan di masjid, tempat yang dianggap paling aman dari segala teror. Suasana tegang menyelimuti ruangan, semua mata tertuju pada Kyai Hasan, menantikan jawaban atas semua misteri yang menghantui desa. Kyai Hasan memulai penjelasannya dengan tenang. Saudara-saudaraku sekalian, kita sudah terlalu lama disesatkan oleh rasa takut. Kita berpikir bahwa teror ini datang dari dunia gaib, tapi sesungguhnya ini adalah perbuatan manusia. Warga saling berbisik, tidak percaya. Pak RT memotong. Tapi Kyai, kami semua melihat pocong itu, kami mendengar rintihannya. Itu adalah yang pelaku inginkan. Dia ingin kita percaya pada cerita hantu agar kejahatannya tidak terendus. Farid, santri Kyai Hasan, mengambil alih pembicaraan. Ia membentangkan sebuah dena sederhana di lantai. Berdasarkan investigasi kami, kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Rahmat dibunuh bukan karena kecelakaan. Matanya diambil untuk suatu alasan dan Mamat menjadi korban karena dia tahu sesuatu. Alasan apa? Tanya Mbak Sastro. Itu yang akan kita ungkap sekarang, kata Kyai Hasan. Ia menoleh ke Fajar. Fajar, kau punya petunjuk yang tidak kami miliki bukan? Fajar mengangguk ragu-ragu. Ia menarik nafas dalam-dalam. Beberapa hari sebelum Rahmat meninggal, saya tidak sengaja melihat dia bertengkar dengan seseorang. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi saya yakin itu adalah orang yang sama dengan yang saya lihat menguntit Mamat malam sebelum dia ditemukan pingsan. Siapa orang itu? Tanya Kyai Hasan. Fajar menoleh ke kerumunan, matanya mencari-cari dan akhirnya terhenti pada seseorang di sudut ruangan. Orang itu, ia menunjuk seseorang pria bernama Sardi. Seorang pemuda yang dikenal pendiam dan sering menyendiri. Sardi memucat. Ia mencoba bersembunyi di balik orang-orang lain, namun tidak berhasil. Kyai Hasan mendekat ke arah Sardi. Sardi, apa yang kau ketahui tentang kematian Rahmat? Sardi menggeleng, matanya ketakutan. Tidak ada Kyai, saya tidak tahu apa-apa. Jangan bohong Sardi. Fajar berteriak. Aku lihat kau bertengkar dengan Rahmat. Sardi terdiam, air matanya mulai mengalir. Ia tidak bisa lagi menahan beban rahasia itu. Iya, saya bertengkar dengan Rahmat, katanya dengan suara bergetar. Tapi bukan saya yang membunuhnya. Lalu siapa? Tanya Kyai Hasan. Dan mengapa kau mencuri mata Rahmat dan Mamat? Sardi mengangkat wajahnya, menatap Kyai Hasan. Saya tidak mencuri mata mereka, saya diminta oleh seseorang. Semua orang terkejut. Siapa? Sardi menunjuk ke arah kepala desa. Pak Kades, dialah yang merencanakan semua ini. Semua orang memandang ke arah kepala desa, Pak Herman, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan berwibawa. Pak Herman membeku, wajahnya pucat pasi. Ini tidak benar. Sardi berbohong, dia ingin menjebak saya. Namun Sardi melanjutkan. Rahmat menemukan bahwa Pak Kades melakukan korupsi dana desa. Rahmat mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib. Pak Kades meminta saya untuk membungkamnya. Saya tidak mau, jadi saya menolak. Tapi kemudian Pak Kades mengancam akan membunuh keluarga saya. Malam itu saya melihat Pak Kades membunuh Rahmat di tikungan maut. Dia memukul kepala Rahmat, membuatnya tewas. Lalu dia mengambil mata Rahmat dan meminta saya untuk membawanya. Dia bilang itu akan menjadi tumbal agar arwahnya tidak gentayangan. Dan Mamat? Tanya Fajar. Mamat tidak sengaja melihat Pak Kades membunuh Rahmat. Dia merekamnya dengan ponselnya yang mengancam akan melaporkannya. Pak Kades meminta saya untuk membungkamnya dan mengancam akan membunuh keluarga saya jika saya menolak. Bagaimana dengan mata Mamat? Mamat ketakutan. Dia memberikan ponselnya kepada saya dan memohon agar saya tidak membunuhnya. Saya tidak tega membunuhnya, jadi saya hanya mengambil ponselnya dan membiarkannya. Tapi karena ketakutan, dia akhirnya mencungkil matanya sendiri. Dia berpikir bahwa jika dia buta, dia tidak akan bisa melaporkan Pak Kades. Suara Sardi terdengar putus asa. Dia mengancam akan membunuh keluarga saya. Saya tidak punya pilihan. Pocong itu hanyalah topeng yang digunakan oleh Pak Kades untuk menakut-nakuti warga dan mengalihkan perhatian dari kejahatannya. Kini semua orang menatap Pak Kades dengan mata penuh kebencian. Mereka tahu teror pocong tanpa mata hanya ilusi.
iblis yang sebenarnya adalah manusia yang rakus dan berkuasa. Pengakuan Sardi membuat seluruh desa gempar. Fitnah, gosip, dan bisik-bisik yang sebelumnya berpusat pada pocong tanpa mata kini beralih kepada Pak Herman, kepala desa yang selama ini mereka hormati. Wajah Pak Herman pucat, bibirnya bergetar, dan matanya melotot penuh amarah. Ia mencoba membela diri, namun bukti-bukti yang diungkap Sardi didukung oleh kesaksian Fajar dan analisis Kiai Hasan terlalu kuat untuk dibantah. Di bawah pengawasan ketat Kiai Hasan dan Fajar, Sardi dibawa ke lokasi tikungan maut untuk merekonstruksi kejadian yang sebenarnya. Malam itu bukan hanya mereka yang ada di sana, seluruh warga desa berkumpul ingin menyaksikan kebenaran terungkap. Suasana terasa dingin, dipenuhi ketegangan dan kebencian. Sardi berdiri di tempat Rahmat ditemukan tewas. Dengan suara parau, ia mulai menceritakan kembali kejadian itu. Malam itu saya sudah menunggu di sini seperti yang Pak Herman perintahkan. Rahmat datang dengan becaknya, dia ingin bicara empat mata dengan saya. Sardi melanjutkan, dia tahu saya diancam Pak Herman. Rahmat memohon agar saya tidak terlibat. Dia ingin saya menjadi saksi, tapi tiba-tiba Pak Herman datang dari belakang. Dia memukul kepala Rahmat dengan sebuah batu besar. Seketika itu Rahmat langsung terjatuh. Warga yang mendengarkan bergidik ngeri. Beberapa ibu menangis, mereka membayangkan Rahmat yang malang, seorang pria baik hati yang harus tewas di tangan pemimpinnya sendiri. Setelah Rahmat tewas, Pak Herman melihat saya. Dia mengancam akan membunuh keluarga saya jika saya tidak mengikuti perintahnya. Dia menyuruh saya untuk memindahkan mayat Rahmat ke becaknya dan membalikan becak itu agar terlihat seperti kecelakaan. Lalu dia meminta saya untuk mencungkil mata Rahmat. Sardi menunduk, tidak kuasa melanjutkan ceritanya. Dia bilang itu adalah ritual agar arwah Rahmat tidak menuntut balas. Sebenarnya itu hanya akal-akalan dia saja agar orang lain mengira ini adalah perbuatan gaib. Kerumunan warga bergemuruh. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa pemimpin yang selama ini mereka percaya bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Bagaimana dengan mata Mamat? Tanya Fajar. Sardi menunjuk ke arah Mamat yang terbaring lemah di halaman rumahnya. Mamat merekam semua kejadian itu dengan ponselnya. Setelah saya memberinya uang, saya memintanya untuk menghapus rekaman itu, tapi dia menolak. Dia menuntut lebih banyak uang dari Pak Herman. Saya tahu itu adalah kesalahan besar. Pak Herman pasti akan membunuhnya. Lalu apa yang terjadi pada Mamat? Tanya Kiai Hasan, matanya menatap tajam ke arah Mamat. Sardi melanjutkan ceritanya. Saya datang ke rumah Mamat dan mengatakan bahwa Pak Herman akan membunuhnya. Saya menasihatinya untuk melarikan diri, tapi dia takut. Dia memberikan ponselnya kepada saya dan memohon agar saya tidak membunuhnya. Karena saya tidak tega, saya hanya mengambil ponselnya dan meninggalkannya. Mamat karena ketakutannya dan karena ia sadar ia sudah terlanjur bersekutu dengan iblis, ia akhirnya mencungkil matanya sendiri. Warga terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa teror yang mereka rasakan selama ini adalah ulah manusia yang rakus. Mereka tertipu oleh kecerdasan seorang pemimpin yang menggunakan tahayul untuk menyembunyikan kejahatannya. Malam itu polisi datang dan menangkap Pak Herman. Seluruh desa menghela nafas lega, akhirnya kebenaran terungkap. Teror pocong tanpa mata hanyalah ilusi yang diciptakan oleh seorang manusia yang rakus. Dan mata yang hilang hanyalah bukti dari kejahatan yang tersembunyi di balik cerita-cerita hantu. Malam itu desa Kalimati diselimuti keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan karena takut, melainkan keheningan yang dipenuhi rasa lega dan juga kemarahan. Setelah polisi membawa pergi Pak Herman, warga desa berkerumun di balai desa, menyaksikan Sardi, si pelaku kejahatan, memberikan kesaksiannya secara sukarela kepada Kiai Hasan dan warga lainnya. Sardi tampak hancur, mata merahnya penuh penyesalan. Saya minta maaf. Suaranya parau dan bergetar. Saya tahu saya sudah salah. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pak Herman mengancam akan membunuh keluarga saya jika saya tidak membantunya. Sardi menceritakan semua kejahatan Pak Herman, mulai dari korupsi dana desa, pembunuhan Rahmat, hingga ancaman terhadap Mamat. Ia menjelaskan bagaimana Pak Herman memanfaatkan ketakutan warga pada hal-hal gaib, menciptakan cerita tentang pocong tanpa mata untuk menutupi jejak kejahatannya. Dia tahu warga desa percaya pada mitos, jadi dia menggunakan mitos itu sebagai perisai, ujar Sardi. Saat Mamat ditemukan pingsan, Sardilah yang membalut matanya. Ia tidak tega melihat Mamat yang sudah tidak berdaya. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Mamat. Saya mengambil ponsel Mamat dan menghancurkannya.
Tapi saya tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mamat sudah tahu terlalu banyak, dan saya juga. Sardi terdiam. Kiai Hasan menatap Sardi. Bagaimana kau bisa mendapatkan ponsel Mamat? Saat itu saya datang ke rumah Mamat dan mengatakan bahwa Pak Herman akan membunuhnya. Saya menasihatinya untuk melarikan diri, tapi dia takut. Dia memberikan ponselnya kepada saya dan memohon agar saya tidak membunuhnya. Lalu kenapa Mamat mencungkil matanya sendiri? Tanya Fajar. Saya rasa dia terlalu takut. Dia berpikir bahwa jika dia buta, dia tidak akan bisa bersaksi melawan Pak Herman. Dia memilih untuk mengorbankan matanya sendiri daripada harus mati. Warga desa mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Rasa marah kepada Pak Herman bercampur dengan rasa kasihan kepada Rahmat, Mamat dan Sardi yang juga menjadi korban. Kiai Hasan menutup pertemuan itu dengan sebuah pesan penting. Saudara-saudaraku sekalian, teror yang kita rasakan bukanlah dari dunia gaib. Teror itu adalah kejahatan manusia. Jangan biarkan ketakutan membutakan akal sehat kita. Kita harus belajar untuk melihat kebenaran, bukan hanya percaya pada mitos. Sardi kemudian menyerahkan diri kepada polisi, bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengakuan dan penyesalannya membuat sebagian warga merasa kasihan. Malam itu untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Desa Kalimati kembali merasakan ketenangan. Pocong tanpa mata tidak lagi gentayangan. Mereka tahu arwah Rahmat sudah menemukan kedamaian, bukan karena matanya kembali, tapi karena kebenaran telah terungkap. Setelah Pak Herman dan Sardi diamankan, Desa Kalimati perlahan kembali bernafas lega. Ketegangan dan rasa takut yang berbulan-bulan mencekik akhirnya sirna. Pocong tanpa mata tidak lagi gentayangan. Suara tawa anak-anak mulai terdengar lagi di sore hari, dan warung kopi kembali ramai dengan obrolan yang santai, bukan bisik-bisik ketakutan. Terungkapnya tabir gelap ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Kiai Hasan dalam khotbahnya di masjid mengingatkan kembali, kita terlalu cepat percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Rasa takut kita dimanfaatkan oleh orang yang hatinya lebih gelap dari malam. Mereka menggunakan kepercayaan kita pada tahayul untuk menutupi perbuatan buruknya. Kematian Rahmat yang tragis akhirnya menemui titik terang. Rahmat tidak tewas karena kecelakaan atau serangan gaib, melainkan karena ia berani menegakkan kebenaran. Ia menjadi pahlawan yang mengorbankan nyawa untuk mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Masyarakat desa pun menyumbang untuk keluarga Rahmat sebagai tanda penghargaan atas pengorbanannya. Sementara itu Mamat yang matanya dicungkil sendiri menjalani perawatan intensif meskipun ia harus kehilangan penglihatannya. Ia mendapatkan simpati dan dukungan dari seluruh desa. Warga berbondong-bondong menjenguknya, memberikan bantuan, dan bahkan ada yang menawarkan untuk menjadi pemandu jalan. Kisah Mamat menjadi pengingat bahwa ketakutan bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Sardi dengan segala penyesalannya menjalani proses hukum. Meski ia terlibat, kejujurannya dalam mengungkap semua kejahatan Pak Herman menjadi pertimbangan. Ia bukan iblis, melainkan korban dari ancaman dan manipulasi. Desa Kalimati kini hidup dalam kedamaian. Tikungan maut yang semula dianggap angker dan memakan tumbal, sekarang menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan. Pohon beringin tua di sana tidak lagi dianggap sebagai tempat tinggal arwah jahat, melainkan saksi bisu terungkapnya sebuah kebenaran. Kisah Rahmat, Mamat, dan pocong tanpa mata akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan sebagai cerita horor, melainkan sebagai pengingat agar selalu waspada dan tidak mudah terperdaya oleh cerita-cerita menyesatkan. Arwah Rahmat tidak perlu mencari kedamaian, karena kedamaian itu sudah datang dengan sendirinya setelah kebenaran terungkap. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.